Halo semua, kali ini kembali saya membaca sebuah tulisan dari zulhamhafid.wordpress.com dengan judul Obituari HPA Tenri Ajeng. Kepemimpinan HPA Tenri Ajeng sepanjang lebih dari 10 tahun tentu meninggalkan kenangan dan kesan bagi warga Palopo. Wafatnya beliau pada 16 Februari 2020 kemarin yang kemudian diikuti dengan ramainya ucapan duka dan bela sungkawa di lini masa media sosial menyadarkan kita bahwa sosok Tenri Ajeng masih hadir di hati warga Palopo. Melalui media dan mengamati dari jauh, setidaknya menurut saya, Tenri Ajeng itu bisa digambarkan sebagai berikut. 1. Memimpin secara teknokratis. Tenri Ajeng adalah manajer ulung yang dibentuk dari kedalaman, pengetahuan, dan pengalaman. Ia punya visi yang jelas tentang kota. Tampaknya ia mendelivery dengan baik Megatrend 2000 karya Nicebit yang sudah memperkirakan bangkitnya spiralitas, berkembangnya sektor pariwisata dan perubahan besar yang didorong oleh teknologi informasi dan komunikasi. Paradigma ini bisa dilihat dari karya-karyanya yang menempatkan dimensi religi sebagai pamungkas strategi 7 dimensinya, berkembangnya kawasan Pantai Labombo, dan meningkatnya investasi dan penetrasi jaringan telekomunikasi dan informasi di Palopo dibanding daerah lain. Dalam urban management, Tenri Ajeng bahkan menghadirkan Marco Kusuma Wijaya ke Palopo. Ia berguru pada ahli tata kota papan atas nasional. Hasilnya, Tenri Ajeng mengelola tempat pembuangan air sampah dengan sangat baik, menghijaukan kota, membersihkan sungai, menata PKL, dan memulai pembangunan jalan lingkar. 2. Berjiwa seni tinggi. Tenri Ajeng mewarisi bakat bangsawan-bangsawan Lu yang memiliki apresiasi tinggi pada kesenian. Di masa kepemimpinan Tenri Ajeng, ragam hias singkeru dan motif panji diekspos ke khalayak. Ia mendorong penggunaan ragam hias khas Lu ini sebagai identitas Palopo. Selain itu, ia juga mendorong lahirnya album lagu-lagu daerah khas Luwu. Puncaknya, ia membangun gedung kesenian sebagai pusat kegiatan seni dan industri kreatif. 3. Suka mengapresiasi. Gayanya yang spontan memberi kesan yang semangat bagi siapa saja yang dihadapinya. Demikian pula pada saat upacara bendera. Hampir di setiap momen upacara, ia memberi apresiasi bagi petugas upacara yang tampil prima. Bukan hanya itu, peserta upacara yang paling rapi pun juga turut diapresiasi oleh Tenri Ajeng. Kisah lain tentang pemberian reward bagi bawahannya bisa dilihat saat mengganjar jabatan eselon 3 kepada Pak Akram Risah di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga saat menjuarai lomba karya nyata tingkat nasional. 4. Berjiwa pembelajar. Tenri Ajeng selalu berpesan untuk terus belajar dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Saya pikir itu bukan pepesan kosong belaka. Ia pun demikian halnya, terus belajar dan masih gemar membaca buku. Saat menjelang jabatannya berakhir, ia membawa sekitar 5 box koleksi bukunya ke depan peserta upacara bendera. Saat itu buku-buku itu disumbangkan ke perpustakaan daerah. Sebelum sampai ke perpustakaan, saya sempat mengamankan 2 buah judul, buku Kedatuan Lu edisi 2 dan Global Paradox karya John Naisbitt. 5. Nasionalis religius. Sepanjang kepemimpinannya, ia dekat dengan tokoh-tokoh dari beragam agama. Ia membangun majelis taklim secara masif, menginisiasi gerbek sahur, mewajibkan pesantren kilat dan lulus baca tulis Al-Quran bagi ASN, mendorong kegiatan iktikaf dan qiyamul lail di Masjid Agung Lu Palopo, bahkan menyelenggarakan lomba tilawatil Quran antar lurah melalui Tenri Ajeng juga tak canggung saat hadir Natalan di gereja, menghadiri Tahun Baru Saka di Pura Temalebak, meresmikan vihara, serta merayakan Imlek dengan warga keturunan Tiongkok. Semoga segala amal baik dan dedikasi almarhum HPA Tenri Ajeng dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa dan hilapnya, dimaafkan salahnya dan diberi rahmat baginya. Amin.